wabarakatuh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semua rekan-rekan yang hadir secara online, terutama buat Pak Banu yang sudah meluangkan waktu dan juga kesempatan untuk berdiskusi mengenai buku beliau yang berjudul Semua untuk Hindia. Saya sangat tersanjung sekali kemarin ditawarin oleh Mbak Tiwi menjadi moderator Pak Banu, dikarenakan walaupun cuma satu-satunya buku, cuman Pak Banu itu lengkap, edisi lengkap seorang pengarang, di mana eh, sejarah saya sangat suka, novel fiksi saya baru-baru ini, 1 tahun ini sedang mendalami, dan terutama ini Pak, mengenai ilustrasinya, ilustratornya ya, apa gambar-gambarnya itu menurut saya itu paket komplit lah gitu. Jadi pada saat ditawarkan oleh Mbak Tiwi, saya sangat tersanjung sekali, dan hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Banu langsung walaupun online dan teman-teman sekalian. Baik, nama saya Indra, saya tinggal di Bandung. Eh, saya akan coba membacakan dulu mungkin urutan dari diskusi kita hari ini. Adalah pertama perkenalan dulu mungkin ya, lalu selanjutnya adalah pembacaan CV Pak Banu, lalu pemaparan materi, selanjutnya tanya jawab, penutup, dan selesai seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan membacakan CV dari Pak Banu ya. Saya membacakan dari Semua untuk Hindia, cetakan kedua Maret 2018. Oh, maaf ini kurang up to date, cuman mungkin nanti untuk buku yang terbaru Pak Banu yang berjudul Rasina mungkin beliau baru publish 2023, mungkin nanti di bawahnya. Oke, saya akan coba bacakan CV beliau. Eh, Bapak Ihsan Banu lahir di Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1964. Menamatkan kuliah di jurusan Desain Grafis Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Berarti Pak Banu ini lama juga di Bandung, Pak Banu ya? 7 tahun ya. 7 tahun ya. Ya. Untung nggak DO. Untung nggak DO. Ini ya, kita di Bandung ya sangat bangga Pak Banu pernah mampir sebentar 7 tahun di ITB gitu. Bekerja di bidang periklanan di Jakarta hingga tahun 2006, kemudian memutuskan menjadi praktisi iklan yang bekerja lepas. Semasa kanak-kanak, beliau beberapa kali mengirimkan tulisan ke rubrik anak harian Angkatan Bersenjata. Karyanya yang pernah pula dimuat di rubrik Anak Kompas dan majalah Kawanku. Namun, kegiatan menulis terhenti karena tertarik untuk mencoba melukis komik. Lewat kegiatan melukis komik ini, ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama, beliau memperoleh kesempatan membuat cerita bergambar berjudul Samba Si Kelinci Perkasa di majalah Ananda tahun 78. Setelah dewasa, kesibukan beliau sebagai seorang pengarah seni di beberapa biro iklan benar-benar membuatnya seolah lupa dunia tulis-menulis. Pada tahun 2000, dalam jeda cuti panjang, beliau mencoba menulis cerita pendek dan ternyata dimuat di majalah Matra. Sejak itu, beliau kembali giat menulis. Sejumlah karyanya dimuat di majalah Femina, Horizon, dan koran Tempo. 2 buah cerpennya mawar di Kanal Macan dan Semua untuk Hindia. Berturut-turut terpilih menjadi salah satu dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi Pena Kencana tahun 2008 dan 2009. Tahun 2014, buku kumpulan cerita pendek bertema kolonialnya yang berjudul Semua untuk Hindia ini meraih penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa kategori prosa. Mohon maaf Pak Banu, mungkin karya yang terakhir yang yang diciptakan oleh Pak Banu mungkin itu Pak ya, novel Rasina Pak ya, yang diambil dari salah satu tulisan beliau di Teh dan Pengkhianat, betul Pak, yang dikembangkan menjadi novel begitu Pak ya? Betul. Nah ini terus terang saya membaca kembali karya beliau itu beberapa hari yang lalu, dan saya harus milih cerpen mana nih yang kira-kira terbaik di antara judul-judul ini. Ternyata saya jatuh cinta Pak dengan Mawar di Kanal Macan. Betul, itu sangat luar biasa sekali Pak, sangat luar biasa. Makanya saya pada saat posting itu, kenapa
saya kasih background musiknya Kecewa dari BCL, Pak. Itu benar-benar saya bisa bisa menangkap kenapa seorang wanita kecewanya sampai seperti itu gitu, Pak. Mungkin nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, itu adalah CV dari Pak Banu. Selanjutnya mungkin adalah pemaparan mengenai novel beliau yang berjudul Semua Untuk Hindia. Kami persilakan Pak Banu. Sebetulnya sih mungkin langsung tanya jawab aja ya. Nanti slide itu akan muncul di tengah tanya jawab nanti mungkin. Atau gimana? Sudah disiapkan pertanyaannya atau gimana? Mbak Tiwi gimana? Ya sudah, saya akan mulai pemaparan singkat saja ya. Mungkin Pak, ya. Ada beberapa yang teman yang belum membaca gitu Pak. Oke. Tapi yang akan saya paparkan di awal ini bukan tentang Semua Untuk Hindianya. Mungkin itu nanti akan kita save buat tanya jawabnya. Yang akan saya paparkan di depan ini adalah pertama, mengapa saya tertarik untuk menulis fiksi sejarah, terutama fiksi sejarah kolonial ya, yang kemudian terwujud di kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat, Semua Untuk Hindia, Sang Raja, dan Rasina ya. Nah jadi sebetulnya kegemaran saya terhadap sejarah itu sudah berawal sejak saya itu duduk di bangku SD ya. Dulu kita tahu ada pelajaran sejarah dunia, ada pelajaran sejarah nasional. Saya senang dua-duanya. Yang untuk pelajaran sejarah nasional itu ada yang sangat membuat saya bertanya-tanya ya waktu itu ya. Bagaimana mungkin kita sejarah kita yang sudah berjalan selama 16 abad itu kemudian secara mendadak dipotong dengan kedatangan orang-orang Eropa ya, dalam hal ini Portugis, kemudian Inggris, kemudian yang terakhir Belanda. Dan yang terakhir itu bukan hanya datang, tapi mereka menduduki sebagian besar wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia ini, menaklukkan sebagian besar raja-rajanya, dan kemudian membuat undang-undang dan memperbudak dan memperkaya diri mereka ya. Nah itu membuat saya tuh agak bertanya-tanya, dari yang tadinya luar biasa kuat ya, kok bisa dikalahkan. Nah itu salah satu yang membuat saya itu mulai tertarik untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah kolonial. Lucunya kalau setelah saya menyadari itu di SD atau di SMP atau bahkan sampai SMA, sejarah kolonial itu justru bagian yang sering dilupakan, seolah-olah ingin dilompati ya oleh para pengajar atau oleh kita sendiri itu. Jadi seolah-olah itu bukan bagian dari sejarah kita tuh. Kalau kita fair ya, kita lihat baca komentar-komentar orang di medsos atau di buku-buku lain, pasti mereka itu selalu menganggapnya hitam putih tuh ya. Pokoknya zaman Belanda ini udahlah, itu bukan zaman kita lah tuh. Karena Belanda itu jahat, mereka masuk ke tempat kita, menjajah, kemudian merusak sejarah kita tuh. Nah, tapi justru di situ titik pentingnya tuh. Kita tahu bahwa sejarah itu kan simultan ya, seperti sejarah kita sendiri. Kita dulu ada sejarah kita waktu kecil, remaja, kemudian dewasa ya. Waktu kecil kita ingat kita berbuat apa saja, dewasa juga begitu, dan misalnya tadinya ketemu si A mau pacaran mau nggak jadi, terus akhirnya nggak jadi ya. Nah itu, tapi bagaimanapun juga si orang itu sudah masuk ke kehidupan kita kan dan membentuk pribadi kita. Jadi nggak bisa kita tiadakan begitu saja. Begitu juga dengan si sejarah kolonial ini itu. Meskipun dia itu penuh penjajahan, penuh penderitaan, tetap harus kita akui sebagai bagian dari sejarah kita. Tapi celakanya justru banyak sekali ingin dihapus ya. Itu dimulai dari bapak pendiri bangsa kita sendiri ya, Pak Soekarno ya. Banyak sekali ketika beliau itu sudah jadi presiden, banyak monumen-monumen peninggalan kolonial yang dihancurkan gitu ya. Jadi dimulai dari gerbang Amsterdam itu dihancurkan. Kemudian banyak sekali lah gedung-gedung yang seharusnya tuh menjadi penanda sejarah bahwa kita pernah hidup di bawah penjajahan Belanda, itu malah dihapus tuh. Nah ini kan membuat sebetulnya agak ngeri ya, karena nanti siapa yang percaya bahwa kita pernah dijajah Belanda kalau bukti fisiknya nggak ada itu kan. Nah itu salah satu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah kolonial. Yang kedua masih berkaitan dengan hal itu juga. Itu ketika saya membaca buku sejarah di SD, SMP atau SMA, selalu hanya menemukan nama-nama besar ya, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia ya. Dari pihak Belanda itu
Jan Peter Schoonkoen, terus Daenders, terus Van der Capellen dan sebagainya. Atau di Ponorogo Antasari, Kiai Maja, terus Cut Nyadin dan sebagainya. Pertanyaannya adalah orang-orang lain, baik Belanda maupun Indonesia, orang-orang marginal, ya, jadi tukang besi, tukang sadu, babu, jongos itu kemana aja mereka di zaman itu? Kok nggak disebut? Kok nggak masuk dalam sejarah? Nah itu yang membuat saya juga penasaran. Padahal kita tahu tanpa kehadiran mereka, mustahil Belanda bisa lama di sini karena justru orang-orang itulah yang secara tidak sadar itu berkolaborasi ya antara pribumi dan Belanda. Itu justru mereka yang memutar ekonomi sehingga menyebabkan kolonialisme bisa bertahan lama di sini. Nah itu yang kemudian juga menimbulkan keinginan saya untuk menulis. Akhirnya ketika saya sudah dewasa, saya tahu bahwa orang-orang itu sebenarnya ada di dalam sejarah ya. Kalau kita pelajari buku-buku dari Pendeta Valentin atau dari Lou de Lafayette atau juga dari buku-buku novelnya P.A. Daum atau Guy Francis, kita akan tahu bahwa orang-orang marginal itu ada dan mereka hidup dan mereka berinteraksi tanpa masalah, tidak tidak kemudian menjadi kejam seperti pemimpin mereka, enggak itu, gitu loh. Nah terus mengenai soal kejam ini, nah ini saya boleh share ya sekarang ya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, inilah yang selama ini selalu bunyi. Inilah selama ini yang selalu ada di benak kita kalau kita mendengar kata dijajah Belanda ya. Dijajah Belanda berarti luar biasa miskin, makan susah, pakaian compang-camping, tengah telanjang gitu ya. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak bebas pergi kemana-mana, hidup sebagai budak. Nah ini asumsi yang ada di pikiran kita ini, kebanyakan dari kita ini kemudian diperkuat dengan foto-foto tuh ya. Foto-foto tahun 45 begini ya. Ya kelihatan memang lagi kurus seperti itu ya. Tapi ketika foto itu kemudian diubah, ditarik mundur ke belakang sedikit ya, tahun 30-an atau tahun 28 deh, atau tahun 1915, mereka jadi kaget tuh kalau ada menemukan foto seperti ini. Loh itu kok pribuminya dan Belandanya kok bersatu tuh. Kotanya juga kelihatannya tentram aman aja tuh. Nggak seperti dijajah tuh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu? Nah, itu kadang-kadang jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya antara memprihatinkan dan menggelikan tuh ya. Kalau kita lihat di medsos-medsos ya. Anda buka salah satu situs sejarah di medsos, di FB ya, ada macam-macam lah tuh ya, sejarah Nusantara zaman dulu dan sebagainya, yang mereka masang foto-foto seperti ini, Anda akan melihat yang saya maksudkan ya. Misalnya foto ini, atau foto seperti ini itu. Mereka tambah bingung. Katanya kita kelaparan, katanya baju kita compang-camping. Tapi kok ini ada foto tahun 1920 sampai 1934, kok orangnya biasa-biasa aja tuh, bahkan makanannya melimpah tuh. Nah, terus kita baca komentar-komentar aneh seperti ini itu. Saya kok tidak melihat ada penjajahan. Saya sampai sekarang masih bingung, kita tuh dulu dijajah apa tidak gitu ya. Terus katanya zaman dulu pada nggak pakai baju itu, kok pakai baju tuh. Nah, terus yang bawah juga gitu. Saya pikir tahun 45 tuh penuh, sebelum 45 tuh suasananya seperti di Gaza, Palestina yang penuh dar-dar perang gitu ya. Tapi kok ternyata seperti itu tuh. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya menjadi galau dan ingin menjelaskan kepada mereka dalam bentuk cerpen atau novel ya, bahwa yang kita alami di tahun-tahun itu ada beberapa layer. Sejarah kita tuh bukan sejarah yang lurus, tetapi terdiri atas 3 layer yang berbeda. Jadi sejarah tradisional, yaitu sejarah tempat di mana raja-raja tradisional kita tuh hidup deh, dari zaman Tarumanegara sampai zaman Demak Islam. Kemudian dipotong dengan sejarah kolonial, ya Belanda itu ya. Kemudian setelah itu ada sejarah nasional. Jadi ada 3 layer sebetulnya yang ada dalam sejarah kita. Yang mereka lihat itu adalah barangkali layer terakhir. Ketika para sejarawan kita berusaha menulis ulang apa yang terjadi di zaman kolonial dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga agak kacau ketika ada transisi ya, seperti ini ya. Ini saya teruskan lagi. Nah, soal nggak pakai baju tadi, kalau mereka mau mempelajari lebih dalam,
sebetulnya pada Perang Dunia Kedua itu tahun 45 itu bukan cuma kita, orang-orang Belanda pun yang ada di kamp interniran juga sama kurusnya dan sama nggak berpakaiannya karena memang itu zaman perang ya. Tapi harus diingat bahwa sebelum itu adalah zaman normal dan tanda petik ya. Dalam dalam tanda petik itu tanda normal tempat kita di Hindia Belanda ini hidup apa adanya gitu bersama-sama dengan Belanda. Jangan lupa juga bahwa pada awal abad 9 abad 20 itu banyak juga orang-orang Bumi Putra yang bukan keturunan bangsawan yang hidupnya kaya. Seperti misalnya Niti Semisto ya. Dia adalah bangsawan bukan bangsawan dan dia tuh eh, keturunan sepupunya priai kecil Carik ya. Jadi bukan lagi bangsawan ya. Dia mulai dari nol sampai kemudian bisa mendirikan imperium besar dari menjual kretek ya. Nah itu bayangkan dia berdiri di atas kaki sendiri membuat imperium itu. Demikian juga dengan Agus Musinda Saat yang importir barang-barang Cina ya. Orang-orang ini hidup di zaman Hindia Belanda loh, di zaman ketika Belanda ada di sini. Tapi mereka bisa kaya. Nah jadi tambah bingung kan orang, kok bisa ya gitu ya. Padahal menurut saya, menurut mereka, kalau dijajah Belanda itu harus miskin tuh. Karena Belanda itu jahat, Belanda itu imperialis tuh. Belanda itu mengeruk kekuasaan kita, kekayaan kita. Jadi harusnya kita tuh nggak bisa begini tuh. Ini pasti salah tuh sejarahnya gitu. Yang ada di kepala mereka begitu ya. Lalu yang lebih parah lagi adalah persepsi kedua ini. Kalau ada foto yang menunjukkan bahwa Belanda dan Bumi Putra itu apa namanya berdekatan atau kelihatan baik-baikan, pasti mereka tuh Bumi Putranya pengkhianat. Nah ini juga agak aneh menurut saya karena sebelum merdeka kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi di depan kan. Sebelum merdeka penguasanya adalah Belanda dan kita karena ingin mencari duit atau mencari selamat ya kita kerjanya ke Belanda tuh. Kita nggak pernah tahu maksudnya yang rakyat marginal ya bahwa setelah tahun 40 itu ada perang dunia yang kemudian membuat semuanya jadi berbeda. Seandainya tidak ada perang itu mungkin kita masih di bawah Belanda dan ya seperti ini tuh. Ada orang bekerja pada Belanda sebagai babu, ada lagi yang ini yang sebelah kiri itu Adrian Kerkhoven ya. Itu memang dia dekat dengan Bumi Putra dan Bumi Putra senang dengan dia tuh. Jadi nggak ada masalah tuh, nggak ada permusuhan di antara mereka tuh. Itu. Nah, celakanya karena sudah ada pembalikan sejarah tadi itu, maka komentar-komentarnya jadi seperti ini itu. Ternyata dari dulu sudah ada juga para penjilat. Apakah mereka itu bersekutu dengan penjajah Belanda? Kok kelihatannya akrab banget. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya harus kita lihat lagi ya, secara konteks ya. Pada tahun itu konteksnya seperti apa tuh? Kalau sekarang kita merdeka tentu konteksnya berbeda tuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, sejarah Indonesia itu terdiri atas 3 layer. Di sejarah nasional memang terjadi pembalikan ya. Diponegoro dulu dianggap pemberontak. Ketika kita sudah merdeka, Diponegoro tentu pahlawan. Sebaliknya, Van Heijs dulu pahlawan Belanda, tapi ketika kita sudah merdeka, statusnya kita ubah menjadi penjahat ya, menjadi orang jahatnya Belanda. Tapi kadang-kadang semangat atau effort untuk membalik sejarah ini berlebihan tuh. Jadi yang seharusnya tidak dibalik ikut dibalik-balik tuh. Karena ketidaktahuan sejarah mereka. Nah, itu yang membuat saya kemudian tergerak untuk setelah saya mengetahui cukup banyak hal ini, saya tergerak untuk menuliskannya dalam bentuk cerpen atau novel dengan harapan agar mereka yang mungkin selama ini kurang suka membaca sejarah tapi suka membaca novel atau cerpen mulai tergelitik ya. Oh, ternyata ada kayak gini nih. Nah, kalau mereka sudah tergelitik, barangkali mereka akan mencari buku atau keterangan atau info dari sumber-sumber yang lebih kredibel dan mereka akan tahu bahwa sejarah itu ternyata tidak hitam putih ya. Ya, kira-kira seperti itu ya penjelasannya ya. Nanti terlalu panjang nih. Ya, Bro, ini penjelasannya cukup baik, Pak Pak Banu. Ini terutama tadi ya layernya sejarah tradisional, kolonial, nasional. Kalau saya boleh berpendapat Pak ya, memang di mana kita bukan berpijak ya. Seperti tadi Diponegoro itu kan dulu musuh, lalu menjadi pahlawan di saat negara kita sudah berdiri seperti itu. Dan itu mungkin itu yang diajarkan oleh pemerintah kita kepada masyarakatnya, menjadi suatu patokan
pijakan bahwa memang pemerintah itu ya memang mengajarkan sejak SD sampai dengan mahasiswa hal-hal seperti ini, dan itu terjadi juga kepada diri saya pribadi, Pak. Saya terus terang aja, per 5 tahun kemarin setelah saya baca buku mengenai Multatuli ya, Max Havelaar gitu ya, saya sangat kaget sekali, Pak. 50 halaman awal itu saya nggak ngerti, tapi begitu halaman 50 seterusnya itu saya menjadi terang benderang bahwa yang namanya Belanda itu ya tidak semuanya baik, dan tidak semuanya rakyat maupun aparatur pemerintah itu juga baik juga. Malah kalau dilihat dari buku tersebut, saya menjadi gini, Pak, menjadi semua buku yang karya orang Indonesia saya akhirnya singkirkan, Pak. Saya menjadi bahwa ini tidak objektif lah gitu ya. Lalu saya mencari buku-buku yang sisi Belandanya yang berbicara, Pak. Dan itu makanya saya begitu saya baca buku Pak Banu ini, nah ini cocok dengan saya, Pak. Apa yang saya cari itu ada di sini seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari buku Bapak mengenai hal ini, tokoh akunya itu seperti kalau kita melihat film ini, Pak, film Quantum Leap, Pak. Jadi saat itu dia datang ke suatu dia ditempatkan di suatu tempat, dia melihat situasi itu sampai akhirnya. Lalu setelah itu misinya akan ke tempat yang lain lagi, Pak, seperti Quantum Leap zaman dulu waktu di RCTI, lupa lah saya seperti itu. Jadi buku Pak Banu ini buat saya sih menjadi penyemangat lah, bahwa memang kita harus objektif melihat suatu permasalahan. Saya bukan tidak nasionalisme, Pak, tapi saya pengennya bahwa apa yang objektif ya dituliskan saja secara objektif. Nanti tinggal menilainya ya kita menilai sendiri lah seperti itu, Pak. Betul. Saya selalu memberi contoh kepada teman-teman, contoh yang lebih mudah dicerna ya. Jadi misalnya gini, pada tahun 80-an sampai pertengahan tahun 90-an, kita kan merokok tuh dianggap biasa ya. Merokok tuh biasa lah tuh ya. Jadi kadang-kadang malah di dalam kantor hampir semua orang merokok di dalam ruangan gitu ya. Itu dianggap nggak masalah tuh. Kemudian berubah pandangannya bahwa merokok itu buruk, dan diperkuat dengan temuan-temuan dari medis bahwa memang merokok itu membuat infeksi parah di paru-paru kita tuh. Jadi banyak yang kemudian usul merokok boleh tapi jangan di dalam ruangan kayak gitu kan. Setelah itu kemudian kita melihat bahwa merokok mulai dibatasi itu, dan merokok kemudian sekarang seperti sekarang ini itu. Jadi tapi kita kemudian kalau kita menulis cerita, apakah kemudian orang-orang yang merokok pada tahun 80-an itu jahat? Kan enggak kan gitu. Atau apakah mereka itu keliru merokok tahun 80-an? Ya enggak, karena pada waktu itu rokok dianggap masih bukan apa-apa gitu. Sama seperti misalnya film Shirley Temple ya. Kalau kita lihat ada satu film yang judulnya In the Good Ship of Lollipop. Di situ digambarkan Shirley Temple, si perempuan kecil itu ya, umur 5 tahunan, dia menari-nari di dalam satu gerbong kapal yang isinya cowok semua, orang-orang dewasa tuh. Dia pakai baju span anak kecil itu ya, rok yang celana dalamnya sedikit kelihatan, dan dia menari-nari dengan senang. Kemudian salah satu dari penumpang itu mengambil dia dan memangku si Shirley Temple itu ke pangkuannya. Itu sekarang Anda bayangkan kalau film itu diputar hari ini, wah sudah pasti akan dicerca habis-habisan. Tapi pada tahun 50-an itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan pada waktu itu ya. Nah, saya rasa demikian pula dengan sejarah ini itu. Ketika kita melihat nenek moyang kita, kebetulan dari fotonya ya, misalnya kakeknya si A, loh kok kakekmu berfoto dengan orang Belanda? Wah berarti kamu pengkhianat dong. Nah, itu sesuatu yang menurut saya nggak benar tuh. Karena pada waktu itu kan kita harus kembalikan dulu konteksnya. Sebelum ada Sumpah Pemuda, sebelum ada Perang Dunia Kedua dan sebagainya, itu kan sebelum adanya muncul para nasionalis, itu ya kita hidup di sebuah zaman yang bernama zaman kolonial, di mana penguasanya itu Belanda, dan kita ya hidup seperti hari ini, tapi posisi-posisi puncaknya Belanda. Udah gitu aja kan. Itu menjadi lebih ringan bagi kita untuk melepaskan diri dari dogma-dogma bahwa oh kalau yang dekat sama Belanda, fotonya zaman dulu dekat sama Belanda, berarti dia tuh mengkhianat. Ya nggak gitu kan. Kira-kira begitu ya.
Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi pemaparan awal dari Pak Banu mungkin? Ya, mungkin nanti bisa berupa ini ya, chat ya, kalau memang ini ada fasilitasnya. Nah, justru ini Pak, saya mau nanya Pak ya, mengenai awal mula nih. Pak Banu kan dulu seorang profesional di bidang periklanan lah begitu ya. Lulus ITB, lalu mungkin bergerak dalam bidang apa advertising mungkin, dan akhirnya menjadi full pada menulis Pak. Nah, apa yang menjadikan apa maksudnya titik balik apa sih Bapak awalnya saya ini kayaknya jalan hidup saya akhirnya menulis gitu Pak. Dimulai dari melihat apa atau mendengar apa gitu Pak Banu sehingga tulisan pertama itu justru lebih condongnya kepada sejarah sebagai latar belakang penulisan Bapak Pak. Sebetulnya enggak ya, karena uh, saya kebetulan punya orang mengatakan bahwa saya punya dua kegemaran ya. Yang pertama menulis, yang kedua tuh melukis ya atau menggambar ya, seni rupa ya. Jadi tapi kebetulan yang menulis ini mendapat jalannya lebih dulu. Jadi ketika tahun 74 saya masih kelas 4 SD itu saya ngirim cerita anak-anak. Waktu itu belum ada Kompas Minggu ya. Eh, harian Kompas hari Sabtu waktu itu ya. Itu ada rubrik anak-anak tuh 3 kolom. Cerpen saya masuk di situ. Ada cerpen judulnya Dikejar Setan. Nah, itu masuk ke situ tuh. Nah, itu yang membuat saya menjadi tiba-tiba senang menulis tuh ya. Waktu tahun 74 sampai tahun 76 itu. Jadi saya banyak mengirim cerpen anak-anak ke kawanku, ke Kuncung, ke Angkatan Bersenjata tuh. Eh, sebagai pelampiasan dari kegemaran saya menulis. Kemudian tahun 76 ketika saya berulang tahun apa namanya ke-12 itu bapak saya membelikan saya cat poster. Nah, semenjak itu terbelokkan tuh apa namanya kegemaran menulis itu ke menggambar tuh. Karena waktu itu tahun 75 76 tuh lagi ada buku Tintin ya kalau Anda ingat, ada Ya, buku Tintin dan itu sangat menarik karena warnanya itu nggak ada di tempat lain. Warnanya itu sangat cerah dan sangat Eropa itu ya. Itu saya penasaran sekali ingin melukis seperti itu tuh. Jadi saya bikin komik-komikan, saya bikin apa tuh segala macam. Sampai suatu hari bapak saya kebetulan seorang konsultan di koran Buana Minggu itu mengatakan bahwa itu Buana Minggu lagi mau membuat majalah anak-anak tuh namanya Ananda tuh. Coba kamu temui si Ibu Titi Sari di sana tuh. Nanti hari hari apa Jumat kamu ke Jalan Garuda tuh. Jadi saya waktu itu sudah SMP ya tahun 78, celananya pendek gitu, saya datang ke Jalan Garuda dan ternyata Ibu Titi Sari senang dengan gambar saya dan saya melukis satu halaman tuh Sambasi Kelinci Perkasa itu ya. Nah, itu berlangsung 1 tahun dan itu membuat saya senang ke apa namanya? Lebih senang menggambar dibandingkan menulis. Jadi untuk sementara kegiatan menulis itu ya saya lebih senang menggambar dan akhirnya kuliah di seni rupa. Begitu lulus saya ke kerja di biro iklan selama 20 tahun menjadi pengarah seni. Pada saat itu benar-benar tulisan apa impian untuk menjadi penulis itu hampir pupus ya. Lalu suatu hari seperti yang Anda sampaikan di bio tadi itu, ibu saya sakit. Nah, saya nggak punya kegiatan lain ketika menunggu ibu saya sakit dan kemudian meninggal itu kecuali menulis. Kembali saya menulis, kirim cerpen ke Matra dan diterima. Sejak saat itu saya kembali menulis giat menulis cerpen dan ya itulah awal saya menulis lebih serius lagi cerpen-cerpen yang awalnya itu cerpen urban ya tentang Jakarta, tentang pembunuhan, tentang segala macam. Sampai suatu hari saya tersadarkan kembali bahwa ini sebenarnya jalan yang bukan saya inginkan. Saya sebenarnya lebih ingin menulis sejarah. Nah, jadi tahun 2004 saya mulai menulis Mawar di Kanal Macan itu. Kira-kira begitu ya. Kepanjangan ya. enggak Pak, enggak. Nah, karena Pak Banu sendiri barusan ngomong tentang mawar di kandang Kanal Macan. mawar di kandang macan Pak, ini saya pengen apa ya terlepas ini mendapat penghargaan uh, menulis yang baik Pak ya. Saya cuma pengen tahu Pak ya itu terus terang saya sangat-sangat ini menjadi salah satu cerpen terfavorit Pak di antara semua karangan Bapak nih yang 13. Jadi Mawar di Kanal Macan itu benar-benar menjadikan saya tersentak aja sih bahwa apabila seorang wanita tuh yang
apabila seorang wanita tuh kecewa terhadap pasangannya gitu kan, yang berlebihan, itu dia bisa berbuat hal-hal di luar batas gitu Pak. Nah itu bagaimana Bapak bisa menyatukan ya antara kejadian di mana saat itu juga ada kejadian yang bukan yang sebenarnya Pak ya, ada orang yang dihukum pancung dikarenakan berbuat perzinahan lah begitu ya, lalu disambungkan dengan si Yan itu Pak, Letnan Yan itu. Idenya gimana sih Pak bisa menyatukan itu sehingga menjadi suatu karya yang baik lah menurut saya, hebat banget Pak. Sebenarnya itu sering ya dilakukan oleh para penulis ya. Jadi para penulis itu sebenarnya kan selain dia tuh menulis untuk dirinya sendiri, dia juga mewakili zamannya, melihat gejolak zamannya untuk kemudian direkam dan dituliskan ulang ya dalam suatu cerpen atau novel. Nah sebenarnya saya juga melihat pada waktu itu ya, itu adalah tahun-tahun ketika kita lagi sibuk apa ya waktu itu memperdebatkan pakaian ya. Waktu itu kan zaman wah harus ditutup semua pakai aurat segala macam kayak gitu kan. Kalau enggak nanti masuk neraka segala macam itu. Nah itu uh, sedang kenceng-kencengnya tahun 2023 atau 2024 itulah tuh ya waktu itu seingat saya. Nah saya ingin menuliskan bahwa itu bukan hal baru tuh. Karena di zaman Belanda itu juga terjadi dan bukan bukan oleh agama Islam tapi oleh agama Kristen gitu. Jadi pada tahun itu adalah tahun 1600-an ya, itu adalah kebangkitan dari apa namanya eh, Protestan ya. Jadi baru ya. Mereka baru belum lama skisma kemudian pecah jadi beberapa aliran dan kemudian gereja reformasi itu dipegang oleh Belanda ya. Dan waktu itu Jan Pieter Soenkoen sangat strict ya. Dia sangat strict ingin membangun suatu komunitas Belanda yang beradab dan tanda petik beradab karena sebenarnya dia sendiri tidak beradab ya. Tapi dia ingin membangun komunitas Belanda berbasiskan agama reformasi Belanda di negara yang jauh ini, di tempat yang jauh ini itu. Dan dia mengontrol ketat semua apa namanya kelakuan dari warga Belanda pada waktu itu di dalam benteng Batavia ya. Jadi perempuan-perempuannya kalau pergi malam harus dikawal sama apa namanya pengawal, sama kalau kayak kita sekarang ya, nggak boleh sendirian. Dan itu harus uh, apa namanya anggota keluarganya atau sanak saudaranya, nggak boleh orang lain. Baju juga begitu. Kalau Anda lihat lukisan-lukisan tahun 1600-an, perempuannya atau kalau Anda melihat buku eh, apa namanya buku zaman dulu itu yang eh, Scarlet Letter ya, Scarlet Letter pernah nonton Scarlet Letter. Nah itu juga begitu. Jadi para pendeta-pendeta pada masa itu sangat kejam ya. Jadi eh, perempuan-perempuan pergi harus pakai baju hitam dan tidak boleh kelihatan mewah atau seksi kayak gitu tuh. Jadi harus tertutup semuanya tuh. Nah, Alkisah si tokoh ini si Adele ini dia jatuh cinta kepada si cowok itu kan. Nah, jadi dia bagaimana caranya ketemu tuh. Sementara untuk ketemu berdua aja pada waktu itu nggak bisa tuh. Karena kan berarti itu berzina kan di tempat seperti itu dan bukan keluarga siapa-siapa dan mereka bertemu. Nah, itu apalagi dia orang penting, orang istri seorang terhormat. Nah, itu membuat saya wah ini kalau ditulis menjadi cerita mungkin bagus juga ini. Karena ada kasus seperti itu sebetulnya di dalam catatan sejarah ada ya meskipun nggak seperti ini ya, tapi kalau kita lihat tuh anaknya Spek tuh jadi apa namanya yang nantinya akan menjadi gubernur jenderal di Batavia, namanya Sarah Spek. Itu jatuh cinta kepada apa namanya rakyat biasa tuh. Dan mereka ditemukan dalam tanda petik dalam satu ruangan oleh Jan Pieter Soenkoen sendiri di ruangan Batavia itu ya kafe uh, apa namanya benteng Batavia. Mereka sedang berduaan di sebuah kamar. Nah langsung si cowok itu dihukum mati dan si Sarah Speknya dicambuk ya di gerbang. Nah saya berpikir ini kok mirip banget dengan yang peristiwa hari ini gitu loh. Ada ancaman seperti itu kalau salah tidak memakai baju dengan atas nama embel-embel agama. Saya pikir kalau saya tuliskan menjadi suatu cerpen, barangkali itu akan mewakili apa yang sedang terjadi di masyarakat pada saat itu ya. Tentang efeknya apakah itu kemudian dibaca orang merasa itu berbicara kepada mereka atau tidak itu mungkin lain lagi. Tapi saya sudah merasa senang karena unek-unek saya sudah terwakili lewat cerpen itu ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan yang hadir mau ada tanggapan atau pertanyaan mumpung
Pak Banu ada di sini. Dipersilahkan buat rekan-rekan yang mau bertanya mungkin. Apakah tadi saya bicara terlalu cepat ya? Karena saya harus rebutan sama napas batuk. Cukup, Pak. Cukup, Cukup jelas ya? cukup jelas. Mbak Salma mungkin mau bertanya, Mbak Salma. Halo Mbak Salma, apa Halo, kabar? halo Kang Indra. Ayo bertanya mumpung Pak. Ini tuh saya mau bertanya, cuman agak gugup ini. Em, ini sebenarnya saya udah baca. Maaf, suara saya terdengar kan ya? Udah Terdengar. jelas Mbak Salma. Oke, sebenarnya untuk Kumcer ini ya, saya udah baca agak lama, jadi agak-agak lupa. Tapi kalau bisa saya apa ya, beberapa cerpen yang mungkin apa ya, sangat membekas gitu. Itu yang racun untuk Tuan. Itu apa ya? Keren, keren Mungkin ya. hampir sama kayak yang tadi yang Mawar di Kanal Macan tuh. Bagaimana eh, apa ya? Pemberontak apa ya? Kalau misalkan dihianati perempuan akan mungkin akan lebih nekat gitu. Ya. Apa ya? Dalam melakukan sesuatu. Terus ini mungkin aku pengen nanya Pak Banu. Yes. Sejujurnya saya suka banget apa ya baca novel bertemakan sejarah dan ini salah satunya gitu. Yang mungkin yang unik juga ini lebih apa ya memperlihatkan dari sisi kolonialnya dari sisi Belandanya gitu. Jadi ya benar yang tadi Pak Banu jelasin tentang apa ya ada kekosongan tentang masa kolonial itu dan mungkin ini salah satu apa ya upaya untuk menyadarkan kita bahwa sejarah itu tidak hitam putih gitu. Bahwa di pihak yang kita kira musuh juga sebenarnya mereka tuh eh, ada ya orang-orang yang sebenarnya berpihak pada kita gitu pribumi dan juga nggak semua orang pribumi pada saat itu juga orang yang baik karena eh, pasti mereka ada beberapa orang yang punya maksud tertentu lah gitu. Apa ya? Ya yang juga berkhianat bagi bangsanya sendiri. Nah, mungkin aku pengen nanya ini ke Pak Banu. Ini alasan klasik sih. Cuman kan kalau dalam apa ya menulis fiksi sejarah itu membutuhkan riset gitu. Dan waktu aku baca di buku ini juga apa ya? Saya beneran hanyut gitu kayak ini kayaknya beneran atau enggak ya? Karena ada beberapa cerpen yang diberikan apa tuh namanya penjelasan bahwa ini eh, dari kejadian mana mengambil kejadian mana sama mention orang-orang yang ya asli yang pernah hidup eh, di di dunia gitu ya. Ya. Nah mungkin aku pengen nanya tentang seberapa lama Pak Banu riset untuk apa namanya buku ini. Terus juga kan ini kumpulan cerpen ya. Apakah karena Pak Banu sendiri sudah banyak membaca sejarah, jadi mungkin risetnya nggak terlalu lama, atau gimana tuh Pak? Mungkin itu yang pengen saya tahu sih, persoalan riset dalam menulis cerpen-cerpen di buku ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang. Ya, makasih banyak bersama. Demikian Langsung. Pak Banu langsung aja dijawab. Iya, saya jawab ya karena panjang-panjang nih. Nah, jadi eh, untuk betul. Jadi yang paling berat pada saat kita menulis fiksi sejarah itu adalah risetnya ya. Karena kita tidak boleh main-main di fiksi sejarah. Kalau kita keliru menuliskan sejarah, nanti bisa apa ya dianggap kurang valid. Meskipun begitu, kita harus ingat bahwa di dalam fiksi sejarah itu ada 3 gelombang besar cara penulisan fiksi sejarah ya. Yang pertama kita sebut dramatisasi biografi. Di dalam dramatisasi biografi ini tokoh-tokohnya, peristiwa sejarahnya, kemudian tahun-tahunnya itu benar ya, benar semua itu. Uh, Tugas dari penulis sejarah yang fiksi sejarah yang kemudian mengambil rute ini, yang mengambil rute dramatisasi biografi itu hanyalah mendramatisasi
data-data biografi yang ada dari tokoh yang ingin dia tulis. Jadi kita misalnya ambil contoh, aku mau nulis cerita penangkapan di Ponorogo deh gitu. Saya ingin tahu ingin menuliskan detik-detik ketika di Ponorogo itu ditangkap oleh Belanda di Magelang gitu ya. Nah, kalau dia seorang penulis yang berlandaskan dramatisasi biografi, dia akan menuliskan semua apa namanya background sejarah yang ada pada saat itu dengan tepat gitu ya. Tapi dia kemudian membuat dramatisasi pada saat ada perundingan antara De Kock dan apa namanya di Ponorogo itu. Karena toh di dalam buku sejarah itu nggak ada ya. Jadi dia bisa punya kesempatan untuk apa mengelaborasi apa namanya perbincangan antara De Kock dan Diponegoro pada saat itu tuh ya. Sebagian besar mungkin ada di dalam Babat Diponegoro, tapi yang kecil-kecil lainnya adalah kebebasan penuh dari penulis fiksi sejarah untuk memasukkan dialog imajiner di dalam itu tuh. Untuk apa gunanya? Untuk dramatisasi. Nah, contoh yang menggunakan ini adalah kalau Anda pernah baca itu adalah buku Cut Nyak-Dien ya, karangan Madelong Shekeli Lulov. Di situ semua cerita tentang Cut Nyak-Dien persis sama, tapi ada satu bagian yang dibesar-besarkan, yaitu antara pembicaraan antara panglaut bahwa dia tuh perang batin ya. Dia ingin menyelamatkan Cut Nyak-Dien karena kasihan sudah tua tuh. Jadi dia ingin melaporkan markasnya Cut Nyak-Dien itu ke Belanda dengan dalih supaya Cut Nyak-Dien tuh istirahat karena sudah tua. Nah, sehingga ada perang batin bahwa kalau aku laporkan nanti aku pengkhianat atau bukan. Nah, itu yang dibesar-besarkan dalam buku itu. Tapi cerita-cerita yang lain, data-data yang lain itu persis sama seperti data-data Cut Nyak-Dien yang kita kenal. Itu kalau kita mengambil dramatisasi biografi. Nah, yang kedua ini kebalikannya sangat bebas ya. Namanya dekonstruksi. Atau ada orang mengatakan tuh alternate history ya. Nah, di dalam alternate history ini tokoh-tokohnya, tahun-tahunnya, tempat-tempatnya itu masih setia dengan sejarah. Tapi interaksi di antara tokoh-tokoh itu bisa dibikin ngawur, gitu. Bisa diplesetkan. Gitu ya. Dan endingnya mungkin bisa sama sekali berbeda. Jadi dalam dekonstruksi sejarah ini, pemenang Perang Dunia Kedua mungkin bukan sekutu, tapi mungkin Jepang dan Jerman. Sehingga bahasa yang beredar sekarang ini bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman dan Jepang. Nah, itu bisa terjadi seperti itu kalau kita mengambil rute yang dekonstruksi ya. Nah, yang terakhir ini yang biasanya saya ambil, yaitu adalah infiltrasi tokoh-tokoh fiktif ke dalam panggung sejarah. Nah, ini yang saya ambil yang ketiga ini. Jadi tokoh sejarahnya fiktif, tapi latar tempat mereka itu hidup, itu ada betul. Bahkan kadang-kadang mereka berkelahi dengan tokoh-tokoh sejarah itu atau berdebat ya. Tapi endingnya itu nggak bisa berubah. Kalau tokoh sejarahnya di situ mati, dia akan mati terus tuh. Sementara kalau yang kedua tadi kan mungkin tokohnya hidup ya. Kalau yang di ketiga ini enggak. Jadi kalau memang Diponegoro ditangkap ya endingnya akan ditangkap tuh yang di ketiga ini. Tapi bahwa ada tokoh fiksi yang masuk ke dalam situ, kemudian mungkin dia melaporkan kepada kita bahwa dia melihat sendiri perundingan itu di dalam situ, itu lain lagi itu. Nah, itu adalah kita menghidupkan tokoh fiktif ke dalam panggung sejarah. Nah, itu yang saya ambil itu tuh ya. Nah, tapi tetap masih memerlukan riset. Nah, jadi kita kembali ke riset ya. Dari mana saya mendapatkan bahan-bahan riset? Itu sama seperti penulis-penulis lainnya. Saya ngambil dari buku-buku tentang Hindia Belanda. Karena saya bukan sejarawan, saya tentu hanya punya sumber secondary ya. Kalau sejarawan kan bisa nembus sampai ke perpustakaan Leiden dan sebagainya dan ketemu buku-buku yang dari A ya. Kalau saya nggak bisa karena saya bukan sejarawan, saya nggak punya kemewahan itu. Jadi saya juga sama seperti Anda, saya mengambil dari buku-buku, kemudian dari tesis-tesis orang yang ada di dalam internet, para sarjana Belanda yang tesisnya dibuka, yang bisa di-download. Nah, itu saya akan baca dengan terjemahan ya dari Google Translate ya, saya akan terjemahkan itu. Lalu juga dari koran-koran Belanda ya. Jadi kita tahu di dalam internet itu ada situs koran Belanda sampai abad ke-19 ya, namanya Delver. Kalau Anda klik itu, Anda tinggal masukkan topiknya apa, ketemu nanti banyak koran-koran yang bicara tentang banyak orang di tahun-tahun itu tuh. Termasuk tokoh-tokoh kita ya, ada Indri Semito itu ada Raden Saleh itu ada di situ tuh. Jadi bisa kita ambil dari
koran-koran yang ada di dalam internet, di dalam yang sudah dikumpulkan dalam situs yang bernama Delver. Yang ketiga, nah ini kita harus ingat nih, kalau tadi satu dua itu tiga itu satu dan dua itu datanya data kering ya, data yang dingin. Untuk menghidupkan data-data itu, saya membaca novel-novel yang ditulis oleh orang-orang yang hidup pada abad 19. Supaya apa? Supaya saya dapat warnanya tuh. Jadi misalnya saya cerita tentang Nyai itu. Kalau dalam buku sejarah kan ya diceritakan secara datar aja Nyai ini. Nyai adalah seorang gini-gini. Tapi kalau saya membaca tulisan P.A. Daum misalnya atau G. Francis, Nyai Dasima tuh segala macam tuh saya akan tahu oh begini tuh hubungannya antara tuan dan Nyai. Oh begini tuh mereka tuh kalau berdiskusi. Nah, jadi itu pentingnya kalau kita membaca novel-novel atau cerpen yang ditulis pada tahun di mana apa namanya peristiwa itu berada ya kita ambil ya abad 19 atau abad ke 20 awal. Kira-kira begitu ya. Udah menjawab belum ya? Mbak Salma, Menjawab banget Pak Ya, Banu. Jadi kurang lebih pustaka ya, berarti riset pustaka yang paling banyak ya, di itu ya. betul. Tapi Satu lagi, oke. ya satu lagi tadi itu ya masih kurang. Satu lagi kalau Anda punya dana atau nyari sponsor, harus datang ke tempat itu ya. Jadi ketika saya Hmm, menulis buku tentang Niti Smito, saya cari sponsor, saya 3 hari tinggal di Kudus untuk melihat meskipun situsnya sudah nggak ada ya, pabriknya nggak ada, tapi rumahnya masih ada tuh. Cucunya masih ada, jadi saya bisa interview ya. Ketika menulis Rasina, saya juga sudah dapat sponsor, tapi karena kita ada COVID, saya nggak jadi berangkat ya, karena si sponsor itu menarik lagi duitnya. Jadi saya nggak bisa berangkat ke Banda, ya sudah, saya dari studi pustaka saja. Karena ada COVID waktu itu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Kira-kira begitu ya. oke. Jadi studi pustaka dan kalau ada apa ya, sponsor atau dana kali ya, Pak Banu Ya, ya, bisa langsung ke tempatnya untuk tempatnya. lebih Ya, membangun imajinasi betul, dari betul, cerita ya. betul. Oh ya Pak, mungkin satu lagi. Saya itu pernah baca salah satu majalah Bala Irung. Itu kayaknya ada cuplikannya Rasina ya. Betul, tapi itu kan masih masih belum ini ya, masih Iya, kasar. iya, Nah, iya, jadi nama tokoh-tokohnya masih lain segala macam. Nah, itu iya. sering saya lakukan ketika saya Oh gitu. menulis buku Pangeran dari Timur juga begitu. Saya dan Mas Kurnia Effendi menulis berdua. Kemudian masih setengah matang itu kita uji coba. Jadi kita Hmm. keluarkan di apa namanya di koran tuh ya untuk melihat reaksi pembaca. Nah, itu ketika saya lepaskan di Balairung itu ternyata kan feedbacknya bagus. Jadi saya semakin semangat untuk menyelesaikan novel Rasina itu ya, kira-kira gitu ya. Oke, saya juga awalnya agak kaget ada tulisan Pak Banu gitu karena dapat pinjaman dari teman saya yang main ke Bala Irung dan kebetulan saya ngikutin Bala Irung juga Pak meskipun saya orang Bandung. Em, saya baca kalau nggak salah itu terbit tahun 2020-an ya Pak. Iya betul. Iya, Dan majalahnya tuh memang Belairung mengeluarkan majalahnya itu tentang air kalau nggak salah. Terus betul betul. pas dibaca kok ada tulisannya Pak Banu gitu. Itu yang Iya, menarik sih. iya. Berarti Anda tahu kan berarti berapa lama saya menulis Rasina kan? Kalau dimulai tahun 2019 baru terbit tahun 2023. Nah, itu seperti itu lamanya saya menulis Rasina. Wah, Iya. iya. Jadi pulih pas COVID juga ya Pak Banu. Iya, Eh, sebagian ditolong oleh COVID, jadi saya bisa full konsentrasi. Tapi ya tetap lama kan dari 2019 sampai 2023 ya. iya, iya, benar Pak. Oke, mungkin aku harus menabung dulu Pak untuk beli novel-novel Pak yang lain. Terima kasih Pak Banu. Makasih Thank you Kang pertanyaannya. Indra ya. ya mangga, hatur nuhun. Nah, Mbak Salma. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang mau bertanya, Mas Hasan mungkin yang sudah dari awal ini sebelum orang lain datang, Mas Hasan udah muncul. Kebetulan saya ini sudah sudah on. Terima kasih Kang Indra. Aduh, saya kalau ngomongin apa ya namanya ya, bukunya Mas Banu ini semua untuk Hindia ini, jadi inilah buku yang mempertemukan saya dengan Mas Banu. Jadi eh, saya itu mungkin seneng sejarah gitu ya Mas Banu. Jadi saya melihat jadi pertama itu saya seneng kan Pramudia Anantatur.
Jadi Pramudia Anantatur itu menulis apa tetralogi Buru. Jadi ada 4 buku. Di 3 buku itu menceritakan tentang bagaimana dari pihak sisi kita gitu ya. Nah di buku keempat itu yang Rumah Kaca justru dilihatnya dari sisi Belandanya gitu. Nah demikian juga dengan apa buku Semua Untuk Hindia ini. Jadi dilihatnya tuh sejarahnya itu dari sisi Belanda yang saya perhatikan dari mulai era datangnya Cornelis eh, de Houtman sampai eh, masa bersiap ya Mas, sampai Revolusi Indonesia gitu. Ya. Eh, jadi itu apa ya? Jadi memberikan eh, pandangan lain seperti misalkan saya satu lagi seneng sama Pak dulu namanya Pak Jamhari, Saleh Jamhari. Jadi Pak Saleh Jamhari itu menulis buku dari disertasi doktornya itu bagaimana menangkap Pangeran Diponegoro dari sisi Belanda. Jadi eh, itu diterbitkan oleh komunitas bambu. Jadi itu memberikan apa ya namanya pemahaman lebih apa ya namanya lebih luas lah buat ya, saya yang senang sejarah. Nah, demikian juga dengan apa dengan buku Semua Untuk Hindia ini eh, ya itulah bisa menjawab kehausan saya untuk di bidang sejarah ini, Mas Banu. Gitu, Kang Indra. Terima kasih Kang Hasan Sugirin. Eh, saya tambahin ya. Jadi tadi kan Kang Hasan menyebutkan kenapa saya mengambil sisi orang Belanda ya. Nah itu sebenarnya banyak yang bertanya soal itu. Bahkan di awal-awal dulu ketika Semua Untuk Hindia terbit, banyak sekali hujatan ke saya ya. Jadi kalau Anda semua mengira bahwa buku itu meluncur dengan mulus, enggak. Nah, itu buku Semua Hindia itu terbit, banyak sekali backlash ke saya ya. Karena pertama tadi itu, Belanda itu udah pasti jahat lah tuh. Kenapa ini Anda menulis kayak gini itu? Seolah-olah Belanda itu baik semua tuh di buku ini itu. Jadi ini nggak bener nih, ini mau menyesatkan sejarah tuh. Terus yang kedua kok pahlawan kita tuh nggak muncul di sini itu, malah dari pihak Belandanya kayak gitu. Jadi kenapa bukan dia ditulisnya dari orang Indonesia tuh? Nah itu sebenarnya tuh memang sengaja saya buat seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi itu saya ingin menjelaskan bahwa yang saya tulis itu memang zaman kolonial, tetapi dilihat dari kacamata orang-orang marginal ya. Jadi bukan dari pemimpin-pemimpinnya besarnya bukan, tapi dari tukang sadul, tukang besi, kopral. Jadi hal-hal yang tentara Belandanya yang rendah tuh. Jadi dari pihak Belandanya juga Belanda rendah, dari kita juga orang-orang marginal yang sama sekali nggak ada hubungan dengan keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin Belanda di sini dulu ya, nggak ada hubungannya itu. Jadi mereka hidup bersama-sama dalam sebuah zaman yang disebut zaman kolonial. Itu sebenarnya sebuah sebuah zaman biasa sebetulnya ya. Bagi orang-orang kecil itu zaman biasa tuh. Karena mereka tidak mengalami gejolak itu tuh. Beda dengan para pemimpin-pemimpin politiknya tuh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan mengapa saya mengambil bentuk orang Belanda? Karena sebetulnya ada dua ya. Yang pertama saya ingin membuat bahwa cerita itu lain ya, bukan bukan lagi diambil dari sisi orang Indonesia tapi dari sisi orang Belanda ya. Dan yang keduanya itu karena itu menggunakan aku ya, menggunakan orang pertama tunggal. Nah, orang pertama tunggal kalau kita orang pertama tunggalnya Indonesia, itu saya akan sulit. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang marginal Indonesia, kan saya mau ngomongnya orang marginal ya, bukan tentang pemimpin ya, orang-orang kecil. Orang-orang kecil Indonesia pada saat itu kan budak, jongos, babu gitu ya. Bagaimana mereka bisa bercerita dengan aku tentang keadaan di sini, tentang Belanda, korupsi, tentang segala macam. Kalau mereka itu hanya seorang budak atau jongos ya kan susah tuh. Jadi sudut pandangnya saya putar itu dari sisi Belandanya itu. Jadi yang bercerita tuh aku Belanda tuh. Orang yang punya keresahan kenapa sih Belanda tuh di sini kayak gini tuh. Nah, mereka yang akan cerita kepada pembaca tuh bahwa sebetulnya mereka secara hati nurani orang-orang marginal itu juga nggak setuju dengan keputusan pemimpinnya tuh bahwa ada undang-undang yang mencekik leher, ada keputusan yang seperti itu. Nah, mereka kemudian menulis sebagai cerpen yang kita baca itu. Kira-kira begitu ya. Ini mungkin ada Mas Muhammad Yusuf ya mau bertanya, raise hand. Dipersilakan Mas Muhammad Yusuf.
Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya ya. Saya sebenarnya tertarik untuk membaca bukunya milik Pak Banu ya namanya ya. Ya, betul. Sebenarnya sih ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Salah satunya kan ada itu di tahun 1950-an gitulah ada anak SMA yang interview dengan seorang Belanda waktu itu anak Belanda gitu. Nah, di situ kan beliau orang Belanda itu bilang kalau orang Indonesia tuh kebanyakan, mohon maaf nih ya, kebanyakan pemalas dibilang kayak gitu. Terus dibantah oleh anak SMA itu bilang kalau orang Indonesia tuh bukan pemalas, tapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dia bilang kayak gitu. Nah, terus di sini apakah dari sudut pandang Belanda itu menganggap kenapa tidak diberikan hak apa namanya diberikan hak memimpin atau sebagainya di saat zaman penjajah itu karena memang pandangan orang Belanda tuh kalau orang-orang Indonesia tuh pemalas dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Ini dari buku saya atau dari sejarah ya? Dari buku saya atau dari sejarah nih? Saya belum membaca buku Anda, cuma saya Oke. pernah mendengar apa namanya itu di sosmed terkait anak SMA yang berwawancara dengan seorang Belanda kayak gitu di tahun Oke. 1950-an. Oke, jadi sekarang ini memang ada gelombang besar anak-anak muda Belanda ya, dari mereka sendiri padahal bukan dari kita ya, yang merasa malu bahwa dulu kakek moyang mereka itu jalan-jalan ke sini kemudian menjajah negeri ini untuk waktu yang cukup lama, kemudian mengeksploitasi hasil buminya, menghilangkan martabat orang-orang yang mereka jajah dan sebagainya. Jadi mereka tuh malu ya, orang-orang generasi muda Belanda itu malu dan mereka mengadakan investigasi sendiri itu. Banyak orang-orang Belanda terutama yang kiri ya, yang leftist ya, itu yang merasa malu dan membongkar aib pemerintah Belanda habis-habisan bahwa sebagian besar Belanda itu memang jahat di sini itu ya. Nah, tapi yang ingin saya bicarakan ini adalah Belanda marginal ya. Dalam novel saya itu orang-orang Belanda marginal yang bukan orang-orang pembuat keputusan ya, tapi orang-orang yang sehari-hari bertemu bergaul dengan orang Indonesia tuh. Mungkin analoginya paling gampang adalah tentara kita yang ada atau orang-orang kita yang ada di Timur Timur pada saat kita masih menyebut mereka bagian dari Indonesia ya. Nah itu ada tentara kita yang jahat di sana ya, tiap hari menyiksa tanpa alasan orang-orang Timur Timur itu ya. Kalau Anda ingin tahu buktinya, Anda bisa menonton atau membaca buku Cega ya. Buku Cega itu isinya apa namanya testimoni dari orang-orang yang disiksa oleh tentara kita tuh di sana tuh ya. Tapi ada juga tentara kita yang baik di sana tuh. Ada yang anak-anak di sana dibawa ke Jakarta, dijadikan anak angkatnya tuh. Ada juga orang-orang Indonesia yang marginal, yang bukan tentara dan bukan nggak ada hubungannya dengan politik. Mereka adalah para guru ya, para guru, tukang bakso, tukang tambal ban yang dikirim ke Timur Timur dan mereka ya hidup biasa saja dengan orang Timur Timur itu, nggak ada permusuhan. Sebagian menikah dengan mereka, punya anak. Tuh. Eh, Gambaran seperti itulah yang saya ambil untuk menuliskan buku-buku saya bahwa di zaman kolonial itu tentu ada masyarakat yang sebetulnya tidak eh, tersangkut paut dengan keputusan politik para pemimpinnya ya. Pemimpinnya boleh jahat, tentara-tentara Belanda sebagian besar boleh jahat, tapi tentu ada orang-orang yang juga baik gitu ya, yang ada Belanda malas, ada Belanda baik, ada Belanda jahat, ada orang Indonesia baik, ada orang Indonesia jahat juga ada, karena mereka sama-sama tinggal di sebuah zaman yang disebut zaman kolonial. Nah itulah yang ingin saya ceritakan dalam novel saya dan memang itu yang terjadi di dalam sejarah ya. Kalau Anda baca di buku-buku apa namanya memoir dari orang-orang Belanda yang marginal, mereka akan menulis bahwa mereka tuh punya babu, tapi mereka sayang babunya tuh. Babunya nggak malas, malah ada juga yang punya joki kuda ya. Jokinya tuh pintar sekali bisa mengalahkan joki kuda Belanda di balapan di Tegalega tuh. Jadi semuanya itu seperti kita hari ini, ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Perkara yang jahat itu orang Belanda atau orang Indonesia itu bisa kita perbincangkan belakangan, tapi mereka adalah orang-orang biasa yang hidup kebetulan di zaman yang kita sebut zaman kolonial. Kira-kira begitu ya. Ya, saya terima kasih. Saya juga ada teman orang Belanda sih ya. Waktu itu sempat nanya-nanya juga terkait sejarah Indonesia. Kan kalau di Museum Belanda tuh lebih banyak tuh kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu yang memang asli kayak gitu. Kalau di Indonesia kan itu cuma replika kalau gitu ya. Dan terus
saya bertanya di sudut pandang orang Belanda itu, kalau dari sudut pandang teman saya yang orang Belanda tuh katanya pasti banyak yang ditutup-tutupi oleh sejarah Indonesia, dia bilang gitu. Karena kan memang itu kebencian. Kalau kebencian itu pasti yang dimunculkan yang buruk-buruknya, dia bilang kayak gitu. Kalau dari pandangan teman saya yang orang Belanda tersebut, dan kebetulan teman saya yang orang sejarah tuh Belanda itu sejarawan gitu. Tapi banyak yang membuat saya tercengang dan kaget gitu loh. Dan saya sih lebih cenderung ke ke pemimpin yang presiden pertama dan kedua kayak gitu. Bagaimana sejarahnya, sebenarnya saya tertarik ke situ, tapi saya takut karena saya juga orang biasa, takut nanti ke selanjutnya gitu. Gitu. Tapi saya jujur penasaran ingin membaca buku Anda, karena kan memang Anda menulisnya di sudut pandang orang Belanda itu. Karena menurut saya sih nggak mungkin semua orang Belanda itu buruk semua gitu, pasti ada yang baiknya juga, karena kan memang ada yang berhidup berdampingan juga gitu. Itu sih. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini perlu saya tambahkan lagi. Jadi memang betul ya bahwa jadi gini, banyak yang mengira saya memutihkan sejarah ya. Jadi enggak, Belanda itu enggak jahat, padahal bukan seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya tadi itu ya, ada tidak hitam putih ya. Bahwa kita itu dijajah Belanda itu kita ada tercatat dalam catatan Belanda juga dan catatan kita tuh. Jangan salah ya. Jadi orang-orang Belanda itu kan rajin mencatat ya. Jadi mereka tuh misalnya menangkap Cut Nyaddin tuh ya. Banyak yang mengira, wah palsu tuh, harusnya Cut Nyaddin pakai jilbab segala macam tuh ya. Sekarang sedang berkembang isu itu kan. Tapi itu menurut catatan Belanda itu ya seperti itu. Cut Nyaddin itu seperti bentuknya seperti itu karena mereka ada foto, ada gambar. Jadi zaman dulu digambar ya. Ada catatan detail untuk apa itu? Apakah untuk memalsukan sejarah? Bukan, itu untuk laporan kepada pemimpin mereka bahwa yang dikejar-kejar sudah tertangkap kayak gitu. Jadi mereka untuk bohong itu tipis ya, karena itu kan laporan ke pemimpin mereka ya. Kalau mereka itu berbohong kan risikonya besar tuh. Jadi mereka akan mencatat apa adanya, tingginya Cut Nyaddin berapa misalnya gitu ya, atau tingginya Diponegoro mereka pakai baju apa tuh benar-benar dicatat sebagai catatan administratif yang dilaporkan ke pihak Belanda tuh. Nah sementara dari pihak kita juga gitu kan, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun yang sama, tapi dari kacamata orang Indonesia tuh. Jadi seperti yang Anda katakan tadi itu, pasti terjadi dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang kita penuh kebencian, yang Belanda tuh mencatat ya seperti ini tuh, apa lihatnya seperti itu. Ini ada orang memberontak, harus kita tangkap kayak gitu tuh. Mereka melihatnya seperti itu tuh. Jadi memang kita harus melihatnya dari dua sisi catatan yang berbeda untuk menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi saya membaca catatan dari Belanda, saya juga membaca catatan-catatan dari Indonesia. Nah, saya ambil tengahnya tuh. Kira-kira begitu ya. Baik. Ya, Bapak, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali dan membantu. Ya, terima kasih banyak Mas Muhammad Yusuf atas pertanyaannya. Ini mungkin saya akan bacakan, ada pertanyaan lewat setting. Saya coba rangkumkan karena ini sangat panjang sekali, dari Mbak Amalia Hamdana. Ada 2 poin Pak Banu. Satu adalah kumpulan cerpen pertama dan kedua itu katanya jaraknya cukup jauh lah begitu ya. Nah, apakah di kemudian hari Pak Banu akan membuat kumpulan cerpen lagi? Di satu pertama. Keduanya adalah Mbak Amalia ini juga bertanya mengenai novel Sang Raja. Menurut Mbak ini katanya apa ya, sulit ditemukan lagi gitu Pak Banu. Nah, apakah ada rencana untuk dicetak ulang di KPG atau di penerbit lain? Itu aja. Terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Mbak siapa tadi, Mbak Amalia ya. Jadi yang pertama tadi itu sebetulnya itu yang pertama dan kedua itu terkumpulnya sudah lama ya, tapi diterbitkannya kan nggak jadi satu tuh, karena menurut KPG kalau diterbitkan sekaligus itu bukunya jadi tebal tuh. Dan kalau tebal terus isinya cerpen tuh kalau bukan Seno Gumilar Aji Dharma mungkin nggak ada yang baca karena apa ya, terlalu tebal dan isinya kayak gitu tuh. Jadi dipecah dua tuh. Jadi ada Teh dan Pengkhianat, ada Semua Untuk Hindia. Tapi sebetulnya itu cerpen-cerpen yang terkumpul di situ adalah cerpen yang ada dalam kurun waktu 2023 sampai
2019 ya kayak gitu ya. Semuanya ada di situ. Nah, apakah saya akan menulis cerpen lagi? Nah, ini yang berat nih. Jadi seiring usia, saya mungkin nggak punya kekuatan lagi untuk menulis cerpen. Karena cerpen itu kan gini, menulis cerpen itu hanya kira-kira 17.000 karakter ya, atau 9 halaman A4 ya, dengan apa namanya teks setinggi 12 poin. Itu harus menceritakan segitu peliknya itu ya, situasi sejarah. Padahal risetnya tuh lama tuh. Jadi saya merasa daripada risetnya lama terus outputnya hanya cerpen, saya akan membuat jadi novel saja itu. Jadi mungkin nanti yang akan terbit tahun 2025 ini, tolong doakan ya. Itu mungkin novel lagi gitu, bukan cerpen. Karena kalau cerpen saya rasanya sudah nggak punya effort lagi untuk nulis cerpen, karena satu cerpen itu butuh riset yang panjang dan hasilnya cuma 9 halaman. Itu agak ini ya, agak jomplang gitu ya. Sayang waktunya. Jadi mendingan saya riset banyak, tapi untuk membuat novel yang juga mungkin tidak setipis cerpen gitu mungkin ya. Kira-kira begitu. Nah, apakah Sang Raja akan terbit lagi? Kabarnya mereka sedang mengusahakan untuk terbit lagi. Karena awalnya dulu itu hak ciptanya dipegang oleh PT Djarum ya. Jadi buku ini adalah kerjasama antara PT Djarum, Djarum Kudus ya, dan KPG. Karena waktu itu Djarum menghendaki orang mengenang Kudus sebagai bukan hanya sebagai rokok yang berarti meracuni orang, tapi jangan salah, di Kudus itu juga ada pejuang yang bernama Niti Semito. Jadi tolong diingat bahwa di Kudus itu banyak cerita bersejarahnya juga yang berkaitan dengan kretek, dan kretek itu adalah produksi Nusantara ya, bukan rokok putih tapi kretek. Nah, itu yang kemudian saya setuju. Waktu itu saya katakan pada pihak Djarumnya, saya mau menulis ini sebagai novel dengan syarat tidak ada logo Djarum, saya bilang gitu ya, dan tidak ada kata-kata Djarum yang berlebihan di dalam situ kecuali dia sebagai sejarah. Ternyata si Djarumnya bersedia, ya sudah, saya terima pekerjaan itu. Nah, sekarang hak ciptanya ada di Djarum, dan sekarang si KPG Gramedia sedang berusaha untuk mengambil alih dulu hak ciptanya untuk dijadikan hak cipta Gramedia dulu, gitu. Diambil alih dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain yang hadir. Mbak Lisa mungkin yang sedang on cam. Ya, aku mau nanya sih. Bentar, aku lupa tadi di mana. Oh iya, aku mau nanya. Ini di suara aku kedengeran kan ya? Kedengaran Mbak Lisa. Oke, di cerpen Racun untuk Tuan ini kan ada sebutan brosur tata cara hidup di Hindia. Terus kayak pokoknya ada dialog di mana kayak apa ya? Jadi harus apa ya? Harus cari seseorang itu untuk hidup di Hindia ini gitu. Jadi aku kayak pas baca dialog itu aku kayak berpikir memang di Belanda itu nggak kayak gini ya. Maksudnya kalau budaya Asia kan cowok kalau misalnya udah laki-laki gitu ya udah umur lumayan mateng gitu, at least cari istri lah mungkin ya. Tapi pas di narasi itu aku berpikir kayak oh emang pas di zaman itu kebudayaan udah beda ya di Belanda itu. Jadi aku agak berpikir di situ sih soalnya aku pikir apa ya cowok tidak apa ya kebudayaan yang cowok tidak misalnya tidak cari istri itu baru di sekarang-sekarang gitu. Itu sih mungkin aku pengen nanya soal itu yang brosur tata cara hidup di India sama budaya yang cari istri itu gitu. Pak Bandu. Kasih. Oke. Jadi brosur itu ada betul ya. Brosur itu saya lupa bahasa Belandanya apa, ada di buku itulah. Tapi brosur tentang bagaimana kamu harus menyesuaikan diri dan hidup di Hindia itu selalu dibagikan kepada para ambtenar yang baru datang dari Belanda ya, yang yang bersiap kerja di sini ya. Karena mereka harus jangan sampai shock karena beda tuh ya. Kalau Anda baca buku catatan Van der Waal itu ada di situ disebutkan dia kaget ketika turun dari kapal ya. Dia bawa koper terus sama temennya tangannya ditepis. Wih, kamu nggak boleh bawa koper di sini tuh. Loh kenapa? Di sini katanya kita nggak bawa koper. Yang bawa koper tuh kuli-kuli kayak gitu loh. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang harus disampaikan kepada para ambtenar supaya mereka berlaku seperti
seorang tuan di sini. Karena kita harus ingat, meskipun Belanda itu miskin di negerinya, tapi ketika datang ke sini dia tiba-tiba derajatnya naik gitu ya. Jadi seorang tukang susu, tukang perah susu di Belanda sana, atau seorang yang kalah judi, kalau dia kemudian punya sisa uang, dia bisa berlayar ke Hindia, turun dari kapal dia disembah-sembah sama orang kita itu, karena di sini orang kulit putih itu derajatnya tinggi itu ya di sini ya. Jadi itu adalah tragedi-tragedi dan ironi yang muncul pada saat itu, sehingga harus dibuat suatu peraturan supaya jangan sampai orang-orang Belanda yang baru datang ke sini itu jadi ngaco gitu. Jadi orang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu membuat buku itu supaya para Amtenar dan orang-orang yang datang ke sini berlaku sewajarnya orang-orang yang hidup di Hindia kayak gitu ya, supaya jangan keliru langkah tuh. Jangan memalukan orang-orang Hindia yang ada di sini kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang para Amtenar di sini itu dikirim ke sini pada usia yang sangat muda belia ya. Jadi umur 20-an, bahkan di tahun-tahun sebelumnya lebih muda lagi. Umur 15, 16 itu sudah dikirim berlayar ke Hindia ya untuk jadi macam-macam di sini itu ya. Dan waktu itu adalah justru kerepotannya Jan Pieter Soenkun pada saat itu adalah Soenkun, orang-orang Belanda itu sudah merendahkan derajatnya, kawin sama orang-orang Bumi Putra. Dia ingin supaya dikirim perempuan-perempuan Belanda dari Belanda datang ke sini untuk menjadi calon-calon istri para Amtenar. Tapi kan biayanya kan jauh kan, mahal kan, jaraknya jauh, dan Anda harus ingat dulu belum ada kapal terbang yang secepat sekarang ya. Adanya kapal layar, dan itu bisa setahun 2 tahun sendiri kalau berlayar dari sini ke Belanda atau kebalikannya itu. Bahkan sampai awal tahun 1990 pun ketika kapal uap baru ditemukan tuh masih berbulan-bulan, sampai ke 3 bulan lah ya, sampai ke Belanda tuh. Jadi jarak yang jauh itu membuat orang malas pulang tuh. Nah, jadi mereka di sini dalam keadaan belum menikah, pasti mereka akan dengan sendirinya mencari nyai itu kan untuk teman tidur mereka di sini itu. Dan pada waktu itu sudah berubah peraturannya. Kalau Jan Pieter Soenkun dulu merasa itu tidak benar, maka setelah Jan Pieter Soenkun nggak ada ya, awal tahun 1700-an itu dilegalkan. Jadi boleh mencari nyai dengan catatan kalau nanti dia menemukan calon istri Eropa, yang nyainya boleh diceraikan. Anak-anaknya boleh diakui atau tidak tuh, kayak gitu. Ya seironis itulah zaman dulu deh, yang memang menyedihkannya begitu. Mudah-mudahan menjawab. Mbak Lisa menjawab. Mungkin ini pertanyaan lanjutan tadi yang terkait tadi. Berarti si anaknya itu nanti tergantung apa ya? Maksudnya kalau si anaknya itu diakuin sama si pihak bapaknya gitu, yang pihak Belanda, berarti dia termasuk ke apa ya? Ke pihak kolonial gitu. Tapi kalau misalnya nggak diakui, dia masuk ke pribumi gitu nggak sih maksudnya? Ya betul. Jadi anak-anak orang Belanda itu memang selalu menjadi bahan bulan-bulanan ya. Jadi karena mereka kan setengah mateng kan. Jadi daging bukan, ikan pun bukan. Jadi istilahnya gitu ya, liplap mereka tuh. Jadi ada istilah untuk mengejek mereka di kalangan mereka sendiri, itu liplap. Jadi manusia setengah mateng. Jadi di kalangan Belanda dia nggak diakui karena kan dia nggak murni kan. Jadi rendah kedudukannya, kecuali kalau kemudian bapaknya kemudian jadi pejabat. Nah, anaknya jadi naik kan. Kalau si Belanda totoknya tadi jadi pejabat, anaknya biarpun dia itu kecampuran Bumi Putra, tapi kalau dia mengakui itu anaknya ya, diakui, maka anaknya jadi ikut naik, ikut ke pergaulannya Belanda. Tapi kalau si suami Belanda ini menolak, jadi ketika dia menemukan cewek Belanda, kemudian menikah, kemudian nyainya dibuang begitu saja bersama anak-anaknya, ya sudah, tamat riwayatnya nyai itu dan anak-anaknya itu. Anak-anaknya menjadi lontang-lantung, nggak jelas. Dan sering jadi kriminal ya, karena mereka nggak diurus tuh. Jadi biasanya itu anak-anak tentara ya. Jadi tentara Belanda tuh sering gitu kan, mencari nyai, kemudian mereka perang, ada anaknya dilupakan. Anak-anaknya itu nggak tahu di mana itu. Nah itu makanya dulu Belanda mendirikan suatu lembaga untuk mengurus anak-anak ini tuh, anak-anak terlantar ini, karena mereka juga malu kan. Secara tampilan mereka bukan orang Indonesia kan. Mereka hidungnya mancung, kulitnya lebih terang. Tapi kok hidupnya gelandangan begitu. Nah Belanda juga nggak mau kan dijelek-jelekin. Jadi mereka membuat suatu lembaga tuh untuk menampung orang-orang yang hasil dari pernikahan nggak jelas ini, biasanya diangkut oleh ke gereja, biasanya diakui sebagai, didanai oleh gereja, mereka dididik
untuk menjadi minimal punya pengetahuan membaca dan menulis, kira-kira gitu ya. Oke, cukup menjawab. Makasih Pak Banu. Ya. Nah ini Pak Banu, ini saya jadi penasaran juga nih, dari tadi Mbak Salma dan Mbak Lisa ngomong soal racun untuk tuan ya. Jadi saya tanya juga ke Pak Banu, ini pada akhir cerita cerpen tersebut kepada Regi Bay Jakarta 25 November 2010 Pak. Ini ada seolah-olah Pak Banu itu nyolek Pak Regi Bay. Apakah betul ini Pak Regi Bay yang bukunya ini Pak? Betul sekali, betul Betul sekali. Ya. Iya. Nah, hubungannya dengan Nyai. Nah itu bagaimana? Apakah Pak Banu sebelum menulis sudah kenal dengan Pak Regi atau bagaimana, atau istilahnya turut prihatin dengan kondisi Regi B dan teman-temannya di sana? Gimana Pak Banu? Iya, jadi waktu itu saya kan buku Regi itu muncul duluan ya. Jadi saya lupa tahun berapa itu sudah beredar di sini oleh komunitas bambu ya, kalau nggak salah tuh ya, komunitas bambu. Ya. Nah, saya tertarik membaca cerita Nyai itu karena sebelumnya saya membaca cerpen-cerpen Nyai. Sementara yang ditulis sama Regi Bay itu kan adalah Nyai yang sebenarnya. Jadi yang benar-benar ada ceritanya. Kalau sebelumnya saya membaca cerpen-cerpen tentang Nyai, ini Nyai yang benerannya itu ceritanya di situ. Nasib-nasib para Nyai di situ tuh. Nah, saya jadi suka kan. Jadi saya mencoba kontak, tapi waktu itu nggak ketemu gimana cara kontaknya tuh. Saya tanya ke komunitas bambu waktu itu nggak, saya belum kenal sama komunitas bambu, jadi susah ya waktu itu ya. Kebetulan tahun 2015 saya dapat kesempatan untuk pergi ke Tong Tong Fair di Belanda ya, untuk bicara tentang semua untuk Hindia ini tuh. Karena waktu itu dianggap sebagai buku yang aneh ya. Jadi orang Indonesia tapi kalau ngomongin Belanda tuh dari segi Belanda. Jadi oleh Belanda saya disponsori untuk bicara tentang itu, tentang yang sekarang kita bicarakan ini ya, itu di Tong Tong Fair itu, di festival Tong Tong Fair. Nah disitulah saya ketemu dengan Regi Bay karena kita satu panggung ya. Oh jadi kebetulan sekali itu bisa satu panggung dengan Regi Bay, dan usai kita bicara di panggung itu saya jadi dekat dengan dia dan sering bertanya tuh lewat emailnya tuh tentang semua hal yang saya ingin ketahui tentang Nyai, tentang Belanda zaman dulu, dokumen apa yang perlu saya cari dan sebagainya. Nah, dia menjadi salah satu sumber narasumber saya untuk hal-hal seperti itu. Di samping teman-teman saya yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Oh iya. Ya. Makasih banyak Pak. Saya juga jadi penasaran, saya ini soalnya aneh kepada, soalnya berarti nyolek seseorang Ya. gitu kan. Oke, mungkin dari teman-temannya ada pertanyaan selanjutnya mungkin. Tevogi mungkin. Baik, mungkin ini saya mau bertanya Pak mengenai ini Pak. Dari 13 cerpen di buku Semua untuk Hindia, kira-kira yang paling jagoan Pak Banu yang mana Pak ya? Mungkin bukan jagoan ya, tapi yang membekas ya. Oh iya. Itu tadi itu. Jadi yang pertama Mawardika Hal Macan ya. Karena itu adalah tulisan pertama saya tentang zaman kolonial ya. Kemudian tentunya Semua untuk Hindia ya, karena itu yang kedua saya tulis setelah Mawardika Hal Macan. Jadi dua cerpen itu. Kebetulan dua-duanya dulu ada Anugerah Pena Kencana ya, sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu dua-duanya masuk ke Anugerah Pena Kencana di tahun yang tidak terpaut begitu jauh ya. Dua cerpen itu. Jadi itu selalu membekas di saya tuh, dua cerpen itu. Ya, baik. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Mumpung Pak Banunya ada bersama kita. Saya mau share deh ya. Saya mau share. Jadi saya waktu itu pernah memutar potongan dua film ya. Pasukan Berani Mati dan Sugio ya. Apakah sudah pernah nonton dua-duanya? Pasukan Berani Mati dan Sugio ya. Nah, di Pasukan Berani Mati itu kan digambarkan seperti yang ada di kepala kita umumnya ya gitu ya. Jadi Belanda itu harus ditembakin tuh ya. Perang frontal, fisik segala macam tuh. Kemudian ada juga adegan ketika tentara Indonesia tuh bapaknya ditangkap tuh. Jadi salah satu tentara perempuan tertangkap, dia tidak mengaku ya, disetrum, disiksa tuh nggak mengaku, tapi dia nangkep bapaknya, seorang haji itu. Kemudian haji itu kukunya dipreteli satu-satu. Nah jadi si cewek ini akhirnya mengaku tuh, markas kami di sini kayak gitu tuh ya. Nah
Itu saya putar itu, kemudian saya putar lagi yang Sugia. Di film Sugia itu digambarkan si Belandanya itu, si wartawan Belanda itu pacaran dengan si tokoh Indonesia itu ya, yang si suster Indonesianya itu tuh. Mereka naik motor bareng-bareng tuh, menyanyikan lagu apa anggrek mulai tumbuh itu ya segala macam itu ya. Nah saya tanya ke audiens tuh, kalau menurut Anda yang benar yang mana filmnya? Tentang Belanda itu yang mana? Hampir 99% tuh menunjuk yang Laskar apa yang pasukan Dani mati. Itu Belanda itu kayak gitu, harus jahat kayak gitu. Ini Belanda kayak gini ini kayaknya cuma dongeng deh kayak itu. Nah, itu yang kemudian juga membuat saya semakin ingin menjelaskan pada orang bahwa nggak semuanya seperti itu tuh ya. Jadi sekali lagi kita harus melihatnya secara fair gitu ya. Jadi di tempat-tempat tertentu ada Belanda jahat, Belanda nggak bertanggung jawab, menyiksa tuh. Tapi tentunya ada juga Belanda-Belanda yang baik. Sama dengan orang Indonesia juga gitu. Yang hidup di tahun-tahun itu ada Indonesia jahat, rampok, mengaku laskar tapi laskar kemerdekaan, tapi ternyata hobinya masuk keluar masuk ke rumah penduduk, memperkosa anak-anak gadis di situ, terus balik lagi seolah dia bagian dari tentara Republik gitu ya. Uh, tapi ada juga tentara Indonesia yang baik gitu ya. Nah itu tentunya semua itu ada, ramuan itu ada di zaman itu ya, karena memang zaman itu ya sama seperti sekarang ini tuh, ada orang baik dan orang jahat. Itulah yang saya ingin sampaikan ya kira-kira ya. Ada pertanyaan lagi mungkin rekan-rekan? Mbak Tiwi mungkin sebagai penutup ya, Mbak Tiwi. Apakah sudah? Luar biasa, lebih terinspirasi aja untuk mencoba menulis cerita-cerita sejarah gitu ya. Tapi mungkin yang bertanya juga ke Pak Banu, dari yang Bapak pantau sejauh ini, ini ya, seberapa banyak buku novel sejarah banyak yang kurang pas gitu. Dan kalau dari Bapak sendiri kan sebenarnya banyak ya peristiwa-peristiwa sejarah yang digodok oleh media dan ya hal-hal lainnya yang pada akhirnya tidak sesuai fakta. Kalau Bapak melihat fenomena seperti ini, seperti apa? Karena bukan hanya soal penjajahan Belanda saja, tapi juga peristiwa-peristiwa pemberontakan, kudeta-kudeta di zaman pasca kemerdekaan gitu, Pak. Ya. Kalau tentang fiksi sejarah kolonial yang ditulis oleh penulis lain, saya sangat suka ya, karena justru memang salah satu tujuan saya itu kan jangan sampai saya sendirian gitu. Jadi saya ingin ditemani orang-orang yang juga kemudian ada dalam sudut pandang yang sama dengan saya tentang bagaimana melihat zaman kolonial itu. Dan sekarang kita sudah lihat cukup banyak ya bermunculan ya, ada Sasti Gotama, ada Yudi Herwibowo, ada banyak lah tuh ya yang juga menulis tentang zaman kolonial ya. Atau kemarin Isna Marifa ya menulis luar biasa sekali, dia menulis penjajahan pengiriman budak ke Cape Town apa namanya Afrika Selatan. Itu belum pernah ada yang menulis, dan dia menulis dan dia risetnya juga dalam gitu ya. Nah, saya senang sekali kalau ada yang semakin banyak yang menulis tentang fiksi sejarah kolonial. Itu yang pertama ya. Uh, Lalu yang kedua tadi itu saya menulis itu sebetulnya hanya sebagai parabel apa ya, sebagai paralelisme ya. Jadi saya melihat ada yang nggak serak di zaman sekarang, saya ingin ceritakan dan memberi opini, tapi dengan mengambil dengan cara mengambil apa yang sudah terjadi di zaman dulu tuh. Karena saya adalah salah seorang yang percaya bahwa sejarah itu berulang tuh ya, dan kadang-kadang berulang dalam waktu yang singkat tuh. Jadi misalnya gini. Tahun 2017 dulu kita pernah diramaikan dengan fenomena bumi datar ya. Nah, tiba-tiba tuh muncul fenomena itu tuh, bumi datar tuh. Saya nggak mengerti bagaimana tiba-tiba di abad 21 ini kita dikejutkan lagi dengan orang-orang yang percaya bumi datar tuh. Dan itu makin banyak pengikutnya tuh. Nah, itu saya merasa perlu menulis itu ya, bahwa itu juga dulu terjadi di zaman-zaman abad ke-16 termasuk oleh Belanda ya. Pelaut-pelaut Belanda melawan pendeta-pendeta yang tidak pernah naik kapal ya. Kalau pelautnya kan ngerti bahwa bumi itu bulat tuh. Tapi pendeta-pendeta ini nggak pernah ngerti, yang apalagi yang lahir di sini itu. Nah, jadi saya angkat peristiwa itu menjadi Tegak Dunia ya, sebuah cerpen yang berjudul Tegak Dunia. Sebenarnya itu adalah unek-unek saya untuk menceritakan atau membuat opini tentang
kok ya ada ya orang yang masih percaya tentang bumi datar ya di zaman sekarang ini. Atau misalnya variola itu bercerita tentang orang yang tidak percaya vaksin, jadi anti vaksin ya. Zaman Belanda pun dulu juga begitu, lagi ada wabah cacar, banyak orang-orang yang nggak mau dicampur darahnya dengan darah pribumi itu. Karena bagi mereka darah pribumi itu kotor. Padahal kan harusnya kalau dalam ilmu medis vaksin cacar itu bisa diperoleh dari mana aja tuh. Yang penting ada vaksinnya, orang itu pernah terjangkit dan selamat, kemudian dia dibuat vaksin, maka orang yang dikasih vaksin itu nggak akan tertular. Nah itu dulu juga mengalami pertentangan hebat di zaman Belanda dulu. Jadi makanya saya selalu menggunakan apa yang terjadi hari ini, tapi diambil melalui cerita-cerita di masa lalu di zaman kolonial sebagai parabel, sebagai apa nama paralelisme itu. Kira-kira begitu ya. Baik. Mbak Tiwi gimana? Siap. Terima kasih Pak Banu. Pertanyaan Mbak Tiwi, apakah sudah menjadi bagian akhir dari diskusi ini Mbak Tiwi? Sudah cukup? Siap. Sudah cukup mungkin ya karena sudah pukul 21:27. Ya. Gitu sudah selesai juga nih lumayan ya tadi perbincangannya. Mungkin nanti terakhir kita foto-foto dulu, tapi dari Kang Indah barangkali ada penutup dan kesimpulan juga boleh kan? Atau Pak Banu mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Nah, kalau saya sendiri sih terus terang banyak buat pribadi banyak hal yang membuka wawasan saya. Terima kasih banyak Pak Banu dan rekan-rekan lain juga atas pertanyaannya yang akhirnya membuka juga wawasan saya dan mudah-mudahan buat rekan yang lain. Di kesempatan terakhir ini saya mau ucapkan terima kasih banyak buat Pak Banu atas waktunya dan ilmunya buat kita semuanya, dan Mbak Tiwi sebagai penyelenggara mudah-mudahan sukses di acara bedah buku yang lainnya. Buat rekan-rekan yang masih berkumpul dan yang sudah live, terima kasih banyak sudah bersama kami diskusi buku yang ke-47 Mbak Tiwi ya. Mudah-mudahan di suatu hari nanti kita bisa bertemu dengan tema yang lain. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita foto dulu ya, Bapak. Kita foto dulu mungkin ya. Dan teman-teman, boleh banget untuk yang mau open cam. Boleh. Kita coba foto 1, 2. Sebentar ya. Oke. Di slide berikutnya boleh untuk gaya yang lainnya boleh sekali lagi ya kita foto ya. 1, 2. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ya. Pak Banu, Terima kasih Kang Indra, Teh semuanya. Dewi. Sama Terima kasih banyak Pak Banu, Mas Indra, dan Kak Tiwi atas ilmunya. Siap. Jangan lupa juga ya minggu depan kita masih ada diskusi teman-teman. Di pekan diskusi ini biasanya kita nggak bikin flyer, cuman kebetulan karena ini bertepatan juga udah setahun temu sejarah, jadi kita buatkan flyer kegiatan dalam sebulan siapa saja pembicaranya, dan di minggu depan nanti kita akan ngobrol dengan Pak Fadli Rahman, bahas kuliner Nusantara, terus nanti di tanggal 30 Januari ada Kang Hendy Jo juga yang membahas buku beliau yang Zaman Perang. Dan jangan lupa juga ya, kita ada lomba menulis artikel sejarah. Jadi boleh banget buat teman-teman yang mau bergabung, nanti 3 penulis terbaik dapat masing-masing 3 buku juga. Acara terdekat, ini 2 hari lagi kita bakal jalan-jalan ke Solo. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di Solo, kita bakal explore tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan zaman kolonial. Ada Benteng Vestenberg, terus nanti ada destinasi yang menarik lainnya juga. Ya, kita ramaikan untuk di bulan Januari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Banu. Sehat selalu. Semoga semakin sukses. Ya Bapak ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Pak. Buat teman-teman, selamat beristirahat.
Dan selamat menjelang weekend. Semoga tahun ini tahun yang penuh kebahagiaan dan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin.